Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Tayyib nabda awalan maddatina bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Nanda sekalian, sebelum kita mulai pembahasan kita pada pagi ini, ya, mari kita awali dengan senandung salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Materi kita hari ini yakni kita akan bahas tentang iman kepada malaikat. Iman itu adalah percaya. Amana yu'minu imanan. Artinya percaya, ya. Tasdiqu bil qalbi wa aqwalu bil lisani wa af'alu bil arkan. Jadi iman itu adalah kita benarkan dalam hati, ya, kita yakini dalam hati. Kemudian kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita perbuat dengan anggota tubuh kita. Nah, hari ini kita akan bahas iman kepada malaikat. Maka kalau kita beriman kepada malaikat, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa malaikat-malaikat Allah itu, ya, ada. Dia makhluk gaib, makhluk yang tidak nampak. Dan wajib kita imani ada 10 malaikat Allah. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, ada Raqib, Atid, Munkar, Nangkir, Malik, dan Ridwan. Nah, ini tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Lalu kita mesti menghayati, ya, nilai-nilai keimanan kepada malaikat-malaikat Allah itu. Nah, nih. Mesti kita hayati. Apa maksud kita hayati itu? Ya, ketika kita berjalan di muka bumi Allah ini, dalam kondisi apapun kita, dimanapun kita berada, kita mesti merasa diawasi, ya, mesti merasa diawasi oleh malaikat Allah. Ketika kita merasa diawasi, maka kita selalu berbuat baik, karena keyakinan kita ketika kita berbuat baik, pastilah yang mencatat amal kebaikan itu malaikat Raqib. Dan kita selalu menghindari dari perbuatan yang tidak baik, itu perbuatan tercela. Karena itu nanti akan dicatat oleh malaikat Atid. Nah, ini mengenai dalil, ya. Dalil kenapa kita mesti beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Nah, ini, ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, ya, dan Rasul-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi ini yang menjadi landasan kenapa kita mesti wajib beriman kepada malaikat. Ketika kita tidak beriman kepada malaikat-malaikat Allah, Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah, ya, dan hari kiamat, kita tidak mengimaninya, ingkar terhadap, ya, keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah, Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah, ya, hari kiamat, maka kita sungguh, ya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesungguhnya kita telah tersesat amat jauh. Nah, ini menjadi dalil kita. Ya.
Nah, ini pengertian imannya kepada malaikat tadi. Kemudian selanjutnya, apa sih yang terkandung ketika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu? Nilai-nilai yang terkandung apa saja? Kita lihat di sini. Ya, kesadaran diri terhadap adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengendalian dan pengawasan di diri, nilai muraqabah. Nah, ini yang sangat penting, ya. Ketika kita beriman kepada malaikat Allah, seyakin-yakinnya di dalamnya itu terdapat nilai muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi. Siapa yang mengawasi kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengawasi kita? Malaikat Raqib dan Atid. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat amal perbuatan baik kita, mencatat amal perbuatan buruk kita, dan disuruh melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Ya, setiap Senin dan Kamis, ya, ketika petang, ya, ba'da asar menjelang maghrib, itu malaikat Raqib dan Atid melaporkan amal kebaikan, melaporkan amal keburukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, jadi tertanam nilai muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi malaikat-malaikat Allah, Raqib dan Atid, kira-kira ada nggak perbuatan buruk yang kita lakukan lagi? Apa jawabannya? Tentu tidak. Yang ada perbuatan baik saja. Ya, kalau kita beribadah ikhlas, beramal ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita pun memiliki pola pikir, ya, cara pandang, ya, yang positif. Artinya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Kemudian untuk masalah nilai-nilai, ya, yang terkandung ketika kita beriman kepada malaikat, apa saja nilai penghayatan yang ada di dalamnya ini. Ketika orang yang beriman kepada malaikat, dia melaksanakan ibadah, maka mereka akan merasakan suasana penuh kesungguhan. Nah, ini. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid, maka ada nilai kesungguhan. Tak ada main-main dalam beribadah. Ya, serius kita, khusyuk dalam beribadah. Ini. Kemudian ketika kita sebagai mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, ya, tentu kita memiliki cara pandang, ya, cara pandang yang positif, ya, cara pandang yang baik terhadap alam semesta ini, ya, terhadap alam semesta ini, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Setiap kita memandang ciptaan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai positif yang akan tertanam dalam diri kita ketika kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita ini, ya, diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Nah, kita lihat lagi, ya. Nah, nih. Jadi konsep iman kepada malaikat ini sebagai pembuktian kebenaran. Apa yang benar di situ? Yang pertama, ya, bahwa malaikat-malaikat Allah itu sifatnya Allah ciptakan, ya, gaib, tidak nampak. Namun ada, wajib kita imani. Ya, kemudian yang gaib tersebut, ya, ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti kita pahami. Jangan nanti apa bukti ente beriman kepada malaikat Allah? Kan malaikat Allah itu tidak nampak. Maka jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat Allah itu bersifat gaib, memang tidak nampak. Ya, memang tidak nampak. Nah, ya, bukti keimanan kita kepada Allah, bukti keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah, maka kita mesti selalu melakukan amal-amal kebajikan karena kita merasa diawasi. Nah, kita lihat lagi di sini. Ya.
Orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dia tidak ada keraguan dalam hatinya. Apa bukti maksud tidak ada keraguan dalam hati ini? Yakin, seyakin-yakinnya bahwa malaikat Allah itu ada. Ya. Kemudian keimanan yang dimiliki ini didasarkan pada pemahaman yang benar. Dengan ilmu, ya, orang yang berilmu, orang yang alim itu, ketika dia beramal, ketika dia beribadah, dia akan menempati nilai-nilai muraqabah dalam dirinya itu, ya berdasarkan ilmu, ya, bukan pemahaman yang tanpa dasar ilmu. Nah, ini ya. Kemudian pemahaman itu, keimanan itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, kita belajar ini apapun ya yang ada di dunia ini, semuanya entah perkara hukumkah, entah perkara sholatkah, perkara ibadah, muamalahkah, itu semua tercantum dalam Al-Quran. Ini mesti kita gali. Ya, makanya ilmu agama itu pondasinya letaknya di atas, paling tinggi tingkatannya. Ya. Kemudian memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, ini otomatis ketika kita sudah dekat kepada Allah, merasa diawasi oleh malaikat-malaikat Allah, maka akan timbul ya, optimisme yang tinggi, nilai kepercayaan diri yang tinggi ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian, musibah, cobaan dalam hidup ini, maka ya kita akan kuat, kita akan sabar karena sudah teruji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikat Allah. Ini ketaatan malaikat, ya. Malaikat tuh makhluk yang paling taat kepada Allah. Ya, malaikat makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berzikir, mereka selalu sujud, mereka selalu patuh terhadap perintah-perintah Allah. Makanya ketika kita sebagai manusia ini patuh, taat, ya, selalu berbaik sangka kepada Allah, nafsu bisa kita kendalikan, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa demikian? Malaikat hanya dikaruniai oleh Allah akal, sementara kita ada nafsu, ada akal. Maka ketika nafsu bisa kita kendalikan, akal berada di atas, nafsu di bawah, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikat Allah. Ini keutamaan kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Tapi ketika kita lebih mengutamakan nafsu ketimbang akal, ya, akal kita diperbudak oleh nafsu kita, maka kita jatuh sejatuh-jatuhnya, hina sehina-hinanya, bahkan lebih hina daripada hewan. Kenapa? Karena hewan Allah ciptakan dengan nafsu tanpa akal. Nah, ketika kita diperbudak oleh nafsu, maka kita lebih hina daripada hewan. Ya. Ya. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat. Jadi apa saja, ya, berpakaian dengan baik, ya, baik muslim maupun muslimah, menutup aurat, berbicara dengan perkataan yang santun, sopan, ya, beretika dengan baik dengan yang lebih tua dengan kita, bagaimana cara kita bersikap, berbicara, ya, dengan orang tua kandung kita bagaimana, ya, dengan Allah bagaimana etika kita. Nah, ini bukti, ya, yang mencerminkan kita beriman kepada malaikat Allah. Kenapa? Kita mesti berbuat baik karena kita merasa diawasi. Nah, itu ya. Sudah tadi, semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, ya, hati selalu taat, pikiran selalu berpikir positif, kemudian bekerja sesuai porsinya masing-masing, ini ya. Nah, ini. Kemudian hubungan antara beriman pada malaikat-malaikat Allah, berlaku teliti, disiplin, dan waspada dalam kehidupan sehari-hari. Ini timbul kesungguhan untuk disiplin, kesungguhan untuk giat belajar, kesungguhan untuk senantiasa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dampak positif, dampak baik ketika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah.
Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Setelah tutup dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.